Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mewakili kelompok saya di sini. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait tentang analisis data dan hasil evaluasi hasil belajar mata pelajaran TIK di tingkat SMP. Adapun dosen pengampu kami yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Amin, ST MPD, dan juga Ibu Mega Silvia Dewi, MPDT. Sebelum kami memulai hasil presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Catherine Yolanda Sinaga dan juga rekan saya Sinta Novaliana Aritonang dan Keisha Francisca Borus Siregar dan yang terakhir Wasti Haryanja. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami melakukan ini adalah latar belakang, yaitu evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil dari peserta didik. Di mana melalui evaluasi, pendidik dapat memperoleh informasi mengenai sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Dan juga dalam pelaksanaan ini, evaluasi pembelajaran itu memerlukan instrumen yang berkualitas agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kemampuan peserta didik. Jadi berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu kegiatan analisis terhadap instrumen evaluasi yang telah disusun, guna untuk mengetahui kualitas butir soal serta kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, laporan ini disusun untuk menganalisis data dan hasil evaluasi instrumen tes secara sistematis dan komprehensif. Adapun tujuan atau rumusan masalah dari analisis kami, yang pertama itu bagaimana tingkat validitas soal, reliabilitas, serta kesukaran soal dalam instrumen penelitian. Yang kedua yaitu bagaimana daya beda soal membedakan kemampuan peserta didik dan apa efektivitas pengecoh pada setiap butir soal. Dan yang terakhir yaitu rumusan masalah kami adalah apa perbandingan hasil analisis instrumen dengan menggunakan software Microsoft Excel dan IBM SPSS. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya saya berikan pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas pengertian validitas. Dalam bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan, validitas merupakan konsep yang fundamental yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas bukan sekedar karakteristik alat ukur, melainkan interpretasi terhadap skor yang dihasilkan. Validitas terkait dengan tingkat ketepatan inferensi yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran. Dengan demikian, suatu instrumen dikatakan valid apabila hasilnya benar-benar mencerminkan konstruk yang diukur. Ada beberapa jenis validitas. Validitas yang pertama adalah validitas isi atau content validity. Validitas isi menunjukkan sejauh mana butir-butir soal dalam instrumen terlebih telah mewakili keseluruhan materi atau indikator yang diukur. Validitas ini biasanya ditentukan melalui penilaian para ahli atau expert judgment, dan yang kemudian ada validitas konstruk atau construct validity. Validitas konstruk berkaitan dengan kemampuan instrumen dalam mengukur konsep atau konstruk teoritis tertentu, seperti kemampuan berpikir kritis atau motivasi belajar. Validitas konstruk merupakan bentuk validitas yang paling komprehensif karena mencakup berbagai bukti empiris dan teoritis. Kemudian ada validitas kriteria atau criterion related validity. Validitas ini mengukur sejauh mana hasil tes berkorelasi dengan kriteria tertentu, baik secara prediktif, yaitu memprediksi hasil di masa depan, atau secara kongruen atau dibandingkan dengan data yang saat ini. Validitas kriteria digunakan untuk penilaian keakuratan instrumen dalam konteks praktis. Lalu ada validitas empiris atau validity butir. Dalam analisis butir soal, validitas sering diuji menggunakan korelasi
antara skor butir dengan skor total. Teknik ini dikenal sebagai korelasi produk momen. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada R tabel pada taraf signifikan tertentu. Kemudian fungsi validitas. Validitas memiliki fungsi penting, yaitu yang pertama menjamin ketepatan hasil pengukuran, kemudian menentukan kualitas instrumen, kemudian menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan, lalu menghindari kesalahan interpretasi data. Validitas merupakan aspek utama dalam memastikan keadilan dan akurasi evaluasi pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi validitas. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi validitas antara lain kualitas butir soal, kejelasan indikator, kondisi responden, dan teknik penyusunan instrumen, bahkan kesalahan dan pelaksanaan tes. Interpretasi validitas. Dalam praktik analisis data menggunakan Excel atau SPSS, validitas ditentukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Dengan kriteria R hitung lebih besar dari R tabel, berarti itu adalah valid. Jika R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, berarti nilainya tidak valid. Kemudian pengertian reliabilitas. Dalam bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan, reliabilitas merujuk pada tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur atau suatu konstruk. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana sih hasil pengukuran dapat dipercaya apabila pengukuran dilakukan secara berulang dengan kondisi yang relatif sama. Reliabilitas adalah derajat kestabilan dan konsistensi skor yang dihasilkan oleh suatu alat ukur. Dengan kata lain, instrumen yang reliable akan memberikan hasil yang relatif sama apabila digunakan dengan kesempatan yang berbeda. Reliabilitas juga memiliki jenis-jenis reliabilitas yang berbeda. Yang pertama, reliabilitas stabilitas atau test readiness reliability. Reliabilitas ini menunjukkan konsistensi hasil tes dari waktu ke waktu. Instrumen dikatakan reliable apabila hasil pengukuran pada dua waktu yang berbeda menunjukkan korelasi yang tinggi. Metode ini digunakan untuk menguji kestabilan skor dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada reliabilitas kesetaraan atau parallel form reliability. Reliabilitas kesetaraan diperoleh dengan menggunakan dua bentuk tes yang berbeda tetapi setara. Jika kedua bentuk tes ini menghasilkan skor yang konsisten, maka instrumen tersebut dianggap reliable. Kemudian ada reliabilitas konsistensi internal atau internal konsistensi. Reliabilitas ini mengukur sejauh mana butir-butir dalam suatu instrumen saling konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Metode ini paling banyak digunakan dalam penelitian pendidikan. Ada beberapa teknik yang termasuk dalam konsistensi internal antara lain yaitu alpha Cronbach, split Hall, dan Kuder-Richardson atau KR20 dan KR21. Pengertian indeks kesukaran. Dalam pengukuran evaluasi pendidikan, indeks kesukaran merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan suatu butir soal. Indeks kesukaran menunjukkan proporsi peserta didik yang mampu menjawab soal dengan benar. Semakin besar nilai indeks kesukaran, maka soal tersebut semakin mudah dan sebaliknya. Indeks kesukaran merupakan indikator penting dalam analisis butir soal untuk menentukan kualitas instrumen evaluasi pembelajaran. Rumus indeks kesukaran yaitu dilambangkan dengan P, yaitu P sama dengan B per N. Dengan keterangan P yaitu indeks kesukaran, B merupakan jumlah peserta yang menjawab benar, dan N adalah jumlah keseluruhan peserta tes. Interpretasi indeks kesukaran. Nilai P yang tinggi mendekati nilai 1 itu adalah soal yang mudah. Nilai P yang sedang sekitar 0,5 itu merupakan soal yang ideal.
dan nilai P yang rendah mendekati nol itu adalah soal yang sulit. Soal yang baik umumnya memiliki tingkat kesukaran sedang karena mampu membedakan kemampuan peserta didik secara optimal. Fungsi indeks kesukaran antara lain yang pertama mengetahui tingkat kesulitan soal, menentukan kualitas butir soal, menjadi dasar revisi instrumen, dan mendukung analisis daya pembeda. Indeks kesukaran merupakan ukuran penting dalam analisis butir soal yang digunakan untuk menentukan apakah suatu soal tergolong mudah, sedang, atau sukar. Nilai indeks kesukaran yang baik berada pada kategori yang sedang, agar instrumen dapat mengukur kemampuan peserta didik secara optimal. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya beda. Apa itu daya beda? Daya beda dalam butir soal itu merupakan suatu kemampuan butir soal dalam membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah, di mana analisis daya beda ini dilakukan untuk mengkaji kualitas butir soal dari segi kemampuannya dalam membedakan kelompok siswa, di mana soal yang baik adalah soal yang mampu memberikan perbedaan yang jelas antara siswa berkemampuan tinggi dan juga siswa berkemampuan rendah. Sebaliknya, apabila suatu soal tidak mampu membedakan kedua kelompok tersebut, maka soal tersebut tergolong kurang baik dan perlu diperbaiki. Nah, dalam hasil proses analisisnya, daya beda itu dihitung dengan membandingkan jumlah siswa kelompok atas yang menjawab benar dengan jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab benar. Nah, semakin besar selisih antara kedua kelompok tersebut, maka semakin besar daya beda suatu butir soal. Jadi bisa kita hitung daya beda dari butir soal itu menggunakan rumus D sama dengan BA per JA kurang BB per JB. Atau juga bisa digunakan rumus D sama dengan BA per BB per N. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat pengecoh, di mana tingkat pengecoh adalah salah satu indikator dalam analisis butir soal pilihan ganda yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana alternatif jawaban yang salah dapat berfungsi dengan baik. Di mana pengecoh yang baik adalah opsi jawaban yang mampu menarik perhatian peserta didik yang belum memahami materi, jadi sehingga mereka memilih jawaban tersebut. Di mana analisis dari tingkat pengecoh ini dilakukan dengan melihat distribusi jawaban peserta didik pada setiap pilihan jawabannya. Jadi suatu pengecoh itu dikatakan berfungsi apabila dipilih oleh sejumlah peserta didik, terutama dari kelompok berkemampuan rendah. Nah, sebaliknya, jika pengecoh yang tidak dipilih sama sekali atau hanya dipilih oleh sangat sedikit peserta, menunjukkan itu bahwa pengecoh tersebut tidak efektif atau perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran TIK dalam pendidikan SMP. Jadi di sini kami menggunakan mata pelajaran dengan contohnya yaitu Microsoft Word, mempelajari Microsoft Word dan Microsoft Excel. Di mana TIK ini tuh merupakan salah satu komponen penting dalam dunia pendidikan modern, di mana TIK berperan dalam membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan interaktif. Dan juga kami menggunakan materi-materi dari dua referensi buku, yaitu tentang Microsoft Word. Yaitu Microsoft Word itu merupakan perangkat lunak pengolah kata yang digunakan untuk membuat atau mengedit dokumen, di mana dalam pembelajaran TIK di tingkat SMP, Word itu menjadi salah satu materi dasar yang wajib dikuasai oleh siswa, di mana materi yang diajarkan itu meliputi dari pembuatan penyimpanan dokumen, pengaturan teks paragraf, penggunaan fitur bold, italic atau jenis jenis-jenis dari toolbar lainnya, dan juga bisa menyisipkan tabel, gambar, serta header dan footer. Contoh dari penggunaan Microsoft Word dari referensi buku yang kami lakukan yaitu kami memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang juga trik-trik dari keyboard untuk Microsoft Word. Contohnya Ctrl C itu untuk copy, Ctrl V untuk paste, Ctrl X untuk cut, Ctrl Z untuk undo, dan lain sebagainya.
Kami juga memberikan materi tentang Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini adalah perangkat lunak mengolah angka yang digunakan untuk melakukan perhitungan, di mana perhitungan, analisis data, dan penyajian informasi dalam bentuk tabel maupun grafik. Jadi materi dasar Excel itu meliputi ada penggunaan sel, rumus dasar seperti sum, average, max, atau min, juga fungsi logika seperti if, dan penggunaan grafik. Jadi pembelajaran Excel itu membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir logisnya dan analitisnya. Jadi hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa literasi TIK siswa dapat meningkat melalui penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi digital. Sekian dari materi saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Rancangan proyek evaluasi. Rancangan proyek evaluasi merupakan perencanaan sistematis yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini dilakukan melalui penyusunan instrumen tes yang telah melalui proses analisis sehingga diperoleh data yang valid dan reliable. Proyek evaluasi ini kami rancang dalam bentuk tes objektif pilihan ganda yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Tujuan evaluasi ini yang pertama mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi pembelajaran, yang kedua ada mengukur kemampuan kognitif peserta didik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, yang ketiga menilai kualitas butir soal berdasarkan analisis validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, dan daya pembeda. Yang keempat ada mengetahui tingkat kesulitan soal dan kemampuan soal dalam membedakan peserta didik. Dan yang kelima menyediakan instrumen evaluasi yang layak digunakan dalam proses pembelajaran. Jenis instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes objektif berbentuk pilihan ganda. Setiap butir terdiri dari satu jawaban yang benar dan beberapa jawaban pengecoh. Adapun karakteristik instrumen yang digunakan dalam proyek ini yaitu yang pertama bentuk soal pilihan ganda, jumlah soal 40 butir soal dengan skor jawaban benar itu 1 dan jawaban salah itu bernilai 0. Aspek yang diukur adalah ranah kognitif. Instrumen ini dipilih karena mampu mengukur kemampuan peserta didik secara objektif dan memudahkan dalam proses analisis data. Kemudian kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal disusun sebagai pedoman dalam pembuatan butir soal agar sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Kisi-kisi ini mencakup kompetensi dasar, indikator level kognitif, dan nomor soal. Kisi-kisinya ada pada PPT. Kemudian penyusunan soal. Penyusunan soal dilakukan berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat, sehingga setiap butir soal sesuai dengan indikator pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan soal yang pertama, menentukan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran, kemudian menyusun kisi-kisi soal, lalu menyusun butir soal sesuai indikator, lalu menentukan kunci jawaban, kemudian menyusun pengecoh atau distraktor yang berfungsi untuk mengecoh para siswa yang menjawab soal. Kemudian ada melakukan uji coba soal kepada responden. Kemudian ada melakukan analisis butir soal meliputi uji reliabilitas, uji validitas, indeks kesukaran, daya pembeda, dan tingkat pengecoh. Lalu ada merevisi soal berdasarkan hasil analisis. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data dari penelitian kami. Jadi adapun subjek penelitian dan jumlah responden yang kami lakukan yaitu subjek peneliti kami lakukan kepada siswa kelas 7 dan kelas 9, kelas 8 dan kelas 9, di mana dan juga beberapa mahasiswa sekelas dari peneliti. Dan adapun jumlah responden yang kami gunakan atau kami lakukan yaitu ada 20 orang,
di mana subjek penelitian dilibatkan dari lingkungan yang mudah dijangkau oleh peneliti guna mendukung proses pengumpulan data dari lingkungan seperti anak sekolah sekitar tempat tinggal peneliti dan juga di wilayah perkuliahan. Adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan, yang pertama yaitu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ialah dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden yang akan dijawab dengan menggunakan bantuan Google Form, yang di mana pengumpulan data ini dilakukan secara daring ataupun online. Dan juga teknik penentuan sampel. Jadi teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, di mana yaitu pemilihan sampel itu berdasarkan pertimbangan tertentu yang di mana subjek penelitiannya dipilih dari siswa yang merupakan teman sekelas peneliti serta siswa yang berada di lingkungan tempat tinggal peneliti dengan jumlah responden sebanyak 20 orang. Dan juga teknik analisis datanya. Jadi dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif, di mana dilakukan untuk mengetahui kualitas instrumen, instrumen tes yang digunakan, jadi sehingga layak digunakan dalam pengumpulan data. Selanjutnya itu penganalisisan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS dan juga Excel. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baiklah, selanjutnya adalah menganalisis soal tadi menggunakan SPSS. Analisis data dalam penelitian kami ini dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS. Analisis kami ini bertujuan untuk mengetahui kualitas instrumen tes yang telah diuji cobakan kepada 20 responden. Aspek yang dianalisis itu meliputi uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, dan tingkat pengecoh. Hasil dari analisis kami ini digunakan untuk menentukan kelayakan butir soal yang akan digunakan dalam penelitian. Baiklah, yang pertama ada uji validitas. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana setiap butir soal mampu mengukur kemampuan yang sama dengan keseluruhan tes. Jumlah responden dalam penelitian kami ini adalah 20 orang dengan nilai airtable ditentukan berdasarkan derajat kebebasan, yaitu DF sama dengan N dikurang 2, yaitu N dikurang 2 sama dengan 18. Berdasarkan taraf signifikansi, 0,05% diperoleh nilai airtable sebesar 0,444. Bisa dilihat pada tabel uji validitas. Terdapat hasil yang telah kami uji yaitu terdapat 19 butir soal yang valid dengan nilai kolerasi lebih dari 0,444 dan 21 butir soal yang tidak valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen tes. Pengujian dilakukan menggunakan metode Cronbach Alpha melalui bantuan SPSS. Kriteria dari metode Cronbach Alpha ini adalah jika nilai Cronbach Alpha-nya lebih dari 0,70, menunjukkan bahwa instrumen ini reliable, dan jika tidak terpenuhi 0,70, menunjukkan bahwa instrumen kurang reliable. Bisa dilihat pada gambar uji reliabilitas di bagian reliability statistik. Nilai Cambridge alpha-nya itu ada 0,915, yang artinya nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen yang telah digunakan termasuk dalam kategori reliable. Selanjutnya ada indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesulitan setiap butir soal dengan melihat proporsi siswa yang menjawab dengan benar. Kriteria yang digunakan ada jika nilai P lebih dari 0,71, itu artinya soal terlalu mudah. Dan jika P di antara 0,31 dan 0,70, berarti soalnya itu sedang. Dan jika P lebih kecil dari 0,30, artinya soalnya sukar. Bisa dilihat di tabel, berdasarkan hasil yang telah kami uji, ditemukan bahwa beberapa butir soal memiliki nilai P yang sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah dan kurang mampu membedakan kemampuan siswa. Selain itu, terdapat juga soal dengan nilai P yang rendah yang tergolong sedang. Selanjutnya ada daya beda. Tujuan dari daya beda ini dilakukan dengan melihat nilai correct item total correlation. Nilai ini menunjukkan kemampuan butir soal dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Kriterianya adalah jika lebih besar sama dengan 0,40 artinya sangat baik. Jika 0,30 sampai 0,39 artinya baik, jika 0,90 sampai 0,29 artinya cukup, dan jika kurang dari 0,20 artinya soal tersebut jelek.
Bisa dilihat pada gambar tadi, pada bagian correlation item total correlation dari SPSS, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar soal berada pada kategori sangat baik, yang berarti soal mampu membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Dan yang terakhir ada tingkat pengecoh. Tujuan dari tingkat pengecoh ini adalah analisis tingkat pengecoh dilakukan untuk mengetahui efektivitas pilihan jawaban selain kunci. Pengecoh dinyatakan berfungsi apabila dipilih minimal 5% dari jumlah responden. Dan hasil dari perhitungan kami, yaitu sebagian besar dari pengecoh telah berfungsi dengan baik karena dipilih responden. Tetapi terdapat beberapa pengecoh yang tidak dipilih sama sekali, sehingga tidak berfungsi dan perlu diperbaiki agar lebih menarik serta mampu mengecoh siswa yang kurang memahami materi tersebut. Baiklah, pada bagian Microsoft Excel saya berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang analisis menggunakan Excel. Pada penelitian ini, analisis dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kualitas butir soal yang digunakan, meliputi uji validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, serta efektivitas pengecoh atau distraktor. Data yang dianalisis merupakan hasil uji coba instrumen kepada responden. Yang pertama adalah uji validitas. Tujuan kami melakukan uji validitas adalah untuk mengetahui sejauh mana butir soal mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, di mana R tabelnya adalah 0,44. Kriteria pengambilan keputusannya adalah jika R hitung itu lebih besar atau sama dengan R tabel, maka soal valid. Tetapi jika R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, maka soal tidak valid. Hasil dari pengujian kami menggunakan Excel, terdapat 19 soal valid, 20 soal tidak valid, dan 1 soal tidak dapat dihitung atau error. Soal yang dinyatakan valid itu adalah soal nomor 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 35, 36, dan 40. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Tujuan kami melakukan uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan metode Cronbach's alpha. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, nilai Cronbach's alpha adalah 0,91. Karena nilai alpha lebih besar dari 0,70, maka instrumen dinyatakan sangat reliable. Artinya, soal memiliki tingkat konsistensi yang sangat tinggi dan layak digunakan. Yang ketiga adalah indeks kesukaran soal. Tujuannya adalah digunakan untuk mengetahui tingkat kesulitan suatu soal. Kriteria yang kami gunakan adalah jika indeks kesukarannya mencapai 0,00 hingga 0,30 dinyatakan sulit, 0,31 hingga 0,70 dinyatakan sedang, 0,71 sampai 1 dinyatakan mudah. Hasilnya adalah soal nomor 7 mendapatkan hasil 0,95 yang berarti mudah, soal nomor 16 mendapatkan 0,70 yang hasilnya sedang, soal nomor 31 hasilnya 0,5 yang hasilnya sedang. Dan beberapa kami tampilkan di tabel. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar soal relatif mudah dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya adalah daya beda soal. Tujuan kami melakukan daya beda soal adalah digunakan untuk mengetahui kemampuan setiap butir soal dalam membedakan siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Di sini kami menggunakan pengujian manual dengan rumus batas atas dikurang batas bawah. Kriteria penilaian daya beda itu adalah di mana D lebih kecil dari 0,20 itu dikategorikan jelek, 0,20 di mana D di antara 0,20 dan 0,30 dikategorikan cukup, D di antara 0,30 dan 0,40 dikategorikan baik, dan jika D lebih besar atau sama dengan 0,40 dikategorikan sangat baik. Hasilnya, sebagian besar butir soal memiliki daya beda dalam kategori baik dan sangat baik yang menunjukkan bahwa soal mampu membedakan siswa dengan kemampuan tinggi dan rendah.
Tetapi masih terdapat beberapa soal dengan kategori cukup dan jelek seperti soal nomor 7 yang memiliki daya beda 0,1. Yang terakhir adalah tingkat pengecoh. Tingkat pengecoh dilakukan untuk mengetahui efektivitas pilihan jawaban selain kunci dalam suatu putar soal. Analisis ini dilakukan menggunakan bantuan Microsoft Excel dengan melihat persentase pemilihan setiap pada opsi jawaban. Hasilnya, berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa distraktor yang tidak berfungsi karena tidak mencapai 5% responden. Nah, kesimpulan dari analisis Excel ini dapat disimpulkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang sangat tinggi dan sebagian soal sangat sudah baik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan seperti soal yang tidak valid, tingkat kesukaran yang terlalu mudah, serta distraktor yang belum optimal. Sehingga instrumen ini masih perlu revisi agar kualitasnya menjadi lebih baik. Baik, materi saya sudah siap, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah perbandingan hasil analisis SPSS dengan Excel. Yang pertama, perbandingan hasil validitas. Uji validitas digunakan menggunakan dua metode, yaitu perhitungan manual dengan bantuan Excel dan menggunakan software SPSS. Kedua metode ini menggunakan dasar yang sama, yaitu perbandingan nilai R hitung dengan R tabel sebesar 0,444. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan menggunakan Excel, diperoleh 19 butir soal yang dinyatakan valid dan 20 butir soal tidak valid, serta 1 butir soal yang tidak dapat dihitung. Hasil yang diperoleh ini sejalan dengan hasil analisis menggunakan software SPSS, yang juga menunjukkan bahwa terdapat 19 butir soal valid dan 21 soal tidak valid. Secara umum, kedua metode ini menunjukkan hasil yang konsisten, bahwa hanya sebagian dari butir soal yang memenuhi kriteria validitas. Dengan demikian, dapat kami simpulkan bahwa baik Excel ataupun SPSS memberikan hasil yang relatif sama dalam menentukan validitas soal, tetapi SPSS ini lebih unggul dalam hal akurasi, karena menggunakan perhitungan yang lebih kompleks dan terotomatisasi. Selanjutnya adalah perbandingan reliabilitas. Uji reliabilitas ini dilakukan menggunakan metode Combes Alpha, baik pada penelitian menggunakan Microsoft Excel ataupun SPSS. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Combes Alpha sebesar 0,915 pada kedua metode. Nilai tersebut menunjukkan bahwa metode instrumen kami ini memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen konsisten dalam mengukur kemampuan siswa. Kesamaan hasil antara Excel dan SPSS ini menunjukkan bahwa perhitungan reliabilitas relatif stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh perbedaan metode pengolahan data. Hal ini berbeda dengan uji validitas yang lebih sensitif terhadap metode perhitungan. Namun demikian, nilai reliabilitas sangat tinggi perlu diinterpretasikan secara hati-hati. Hal ini disebabkan karena sebagian besar soal memiliki tingkat kesukaran yang tergolong mudah, sehingga responden itu cenderung memberikan jawaban yang seragam. Kondisi ini menyebabkan nilai reliabilitas menjadi tinggi, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas instrumen yang optimal. Dengan demikian, meskipun hasil uji validitas menunjukkan konsisten yang sangat tinggi pada kedua metode, tetapi tetap perlu diperlukan analisis kelanjutan terhadap aspek lain seperti tingkat kesukaran dan daya beda untuk memastikan kualitas instrumen secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang perbandingan indeks kesukaran. Pada perbandingan indeks kesukaran antara Excel dan SPSS, diperoleh bahwa nilai yang dihasilkan itu sebenarnya sama atau identik secara numerik. Perbedaannya itu hanya terletak pada penamaan kategori, di mana Excel menggunakan istilah mudah, sedangkan SPSS menggunakan istilah terlalu mudah. Secara umum, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar soal tergolong mudah dan hanya beberapa yang berada pada kategori sedang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perhitungan antara Excel dan SPSS, melainkan hanya perbedaan dalam interpretasi kategori saja. Pada perbandingan daya beda, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara hasil Excel dan SPSS. Pada Excel, hasil daya beda lebih bervariasi, mulai dari kategori jelek, cukup,
baik hingga sangat baik. Sedangkan pada SPSS, sebagian besar soal berada pada kategori sangat baik. Perbedaan ini terjadi karena metode yang digunakan berbeda, di mana Excel itu menggunakan perhitungan manual berdasarkan kelompok atas dan bawah, sedangkan SPSS menggunakan corrected item total correlation yang lebih kompleks, sehingga SPSS cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi dan stabil, sedangkan Excel lebih sensitif dalam mendeteksi kelemahan soal. Yang terakhir adalah pada perbandingan analisis distractor, sebenarnya tidak ter sebenarnya tidak terdapat perbedaan dalam kriteria penilaian karena keduanya sama-sama menggunakan batas nilai persen. Namun perbedaannya terletak pada cara analisisnya, di mana pada Excel analisis dilakukan secara detail per opsi jawaban, sehingga kita bisa langsung mengetahui distraktor mana yang tidak berfungsi. Sedangkan pada SPSS, hasil analisis lebih ringkas karena hanya menampilkan distribusi frekuensi jawaban, sehingga Excel lebih unggul dalam analisis yang detail, sedangkan SPSS lebih unggul dalam kemudahan dan kecepatan. Berdasarkan perbandingannya, eh, dapat disimpulkan bahwa Excel dan SPSS ini menghasilkan data yang relatif sama, terutama pada indeks kesukaran. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Jadi, sudah penjelasan tentang diskusi kami ini. Adapun kesimpulan yang kami ambil dari penelitian kami kali ini, analisis penelitian kami kali ini, yaitu berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa instrumen evaluasi yang digunakan dalam penelitian itu memiliki kualitas yang cukup baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan, di mana hasil uji validitasnya itu menunjukkan bahwa dari 40 butir soal terdapat 19 soal yang dinyatakan valid dan layak digunakan, sedangkan sisanya perlu direvisi atau dibuang karena tidak memenuhi kriteria. Dan juga uji reliabilitasnya itu menunjukkan nilai yang sangat tinggi, yaitu 0,915, sehingga instrumen dapat dikatakan memiliki konsistensi yang sangat baik. Dan juga berdasarkan analisis indeks kesukaran, sebagian besar soal tergolong mudah dan hanya sebagian kecil yang berada pada kategori sedang, serta tidak terdapat soal yang tergolong sulit. Jadi dari segi daya beda, sebagian besar soal itu memiliki kategori baik hingga mampu membedakan peserta didik dengan kemampuan tinggi dan rendah, serta analisis terhadap tingkat pengecohnya atau distraktornya itu menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pilihan jawaban yang tidak berfungsi secara optimal, sehingga perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mengukur pemahaman peserta didik. Dan juga selain itu, hasil dari perbandingan antara Microsoft Excel dan juga SPSS itu menunjukkan bahwa kedua metode itu menghasilkan data yang relatif sama, di mana khususnya pada uji validitas, reliabilitas, dan indeks kesukaran. Namun SPSS itu lebih unggul dalam hal kecepatan, akurasi, dan kemudahan analisis, dan sedangkan Excel itu lebih unggul dalam memberikan pemahaman proses perhitungan secara rinci. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen evaluasi kali ini digunakan dengan beberapa perbaikan, terutama pada butir soal yang tidak valid, tingkat kesukaran yang terlalu mudah, serta pengecoh yang belum berfungsi secara optimal. Jadi demikian juga hasil-hasil dokumentasi yang kami lakukan pada saat proses analisis atau pengumpulan data. Sekian dari hasil diskusi kami atau pemaparan materi kami pada video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih atas atensinya. Sekian dan terima kasih.